Halo semuanya, kita kembali lagi dengan Pusatin. Kita akan bahas prinsip akuntansi, prinsip entitas ekonomi, Economic Entity Principle. Mari kita bahas bersama. Pengertian dari prinsip entitas ekonomi adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa aktivitas bisnis suatu entitas harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemiliknya atau entitas lainnya, teman-teman. Jadi, perlu digarisbawahi, prinsip entitas ekonomi itu yang ini ya, teman-teman, bahwa aktivitas bisnis suatu entitas harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemilik. Nah, dan atau entitas lainnya. Jadi gitu. Jadi harus dipisahkan. Dalam akuntansi, perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah secara ekonomi dan hukum. Jadi terpisah secara ekonomi dan hukum dari pemilik atau entitas lain, sehingga pencatatan transaksi harus dilakukan secara independen. Jadi di situ nanti berpengaruh pada pencatatan transaksi, teman-teman, harus dilakukan secara independen. Nah, tujuan prinsip entitas ekonomi yang pertama, teman-teman, memisahkan keuangan, menghindari pencampuran antara aset. Jadi menghindari ini ya, antara aset dan kewajiban pribadi dengan aset dan kewajiban perusahaan. Jadi yang dipisahkan ini ya, menghindari pencampuran dua hal ini, aset pribadi dan aset perusahaan. Maka harus dipisahkan keuangannya. Nah, itu tujuan prinsip entitas ekonomi yang pertama. Yang kedua, keakuratan laporan keuangan. Nah, di sini memastikan bahwa laporan keuangan hanya mencerminkan transaksi bisnis yang relevan sehingga lebih akurat dan dapat diandalkan. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan yang ketiga, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Nah, mematuhi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku seperti standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, ini yang sering kali dijadikan patokannya, teman-teman, atau Generally Accepted Accounting Principle. Nah, ini biasanya yang internasional atau GAAP. Nah, ini ya, Generally Accepted Accounting Principle. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuannya yaitu untuk kemudahan audit. Jadi untuk mempermudah proses audit karena semua transaksi bisnis tercatat secara terpisah. Nah, ini ya, semua transaksi bisnis tercatat secara terpisah dan tidak bercampur dengan kepentingan pribadi. Jadi itu yang jadi catatan ya. Intinya tujuannya ada memisahkan keuangan, kedua keakuratan laporan keuangan, ketiga kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan yang keempat kemudahan audit. Nah, contoh prinsip entitas ekonomi yang pertama nih, pemilik tidak mencampurkan keuangan pribadi dengan perusahaan. Seorang pemilik toko mengambil uang. Nah, jadi pemiliknya mengambil uang nih ya, digarisbawahi mengambil uang dari kas perusahaan. Untuk apa? Untuk keperluan pribadinya tanpa mencatatnya. Nah, ini ya yang jadi permasalahan biasanya di sini, tanpa mencatatnya sebagai penarikan modal. Nah, ini jadi ini melanggar prinsip entitas ekonomi, teman-teman, karena keuangan pribadi dan bisnis harus dipisahkan. Nah, yang kedua, perusahaan anak berbeda dari perusahaan induk. PT ABC memiliki anak perusahaan yaitu PT XYZ. Meskipun PT ABC adalah pemegang saham utama, laporan keuangan PT XYZ harus disusun secara independen. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi si PT XYZ ini punya pencatatan sendiri dan tidak boleh digabungkan kecuali dalam laporan konsolidasi. Jadi ketika ada dua perusahaan yang berdiri, laporan yang A itu punya sendiri, B perusahaan B juga punya sendiri, kecuali kalau dikonsolidasikan ya, teman-teman. Jadi kasarannya untuk mencatat keseluruhan si perusahaan pemiliknya. Nah, ini baru dicatat bersama. Gitu ya, ini baru dikonsolidasikan. Nah, itu baru catatannya bersama. Tapi kalau pencatatan saham atau disusun secara independen sendiri-sendiri ya, teman-teman, gitu. Nah, contoh yang ketiga, akun bank terpisah. Seorang pengusaha
memiliki dua rekening bank. Nah, ini satu orang ternyata punya dua rekening, ya kan? Satu untuk bisnisnya, yang satu untuk bisnis, dan yang satunya untuk keperluan pribadi. Nah, ini mengikuti prinsip entitas ekonomi, teman-teman. Karena dana bisnis dan pribadi dipisahkan. Jadi, kalau ada keperluan, dia pakai yang A. Nah, ini untuk keperluan, ya kan? Sedangkan rekening yang B itu untuk bisnis. Nah, jadi itu terpisah. Jadi umpamanya dia mau bisnis ya bisnis lari ke B. Tapi kalau mau keperluan ya ke sini. Jadi nggak bisa, nggak tercampur, terpisah gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami entitas ekonomi itu prinsipnya, entitas ekonomi harus terpisah antara dana pribadi dan dana perusahaan. Itu mudahnya. Nah, kita review dengan soal, teman-teman. 20 detik untuk menjawab manakah yang merupakan tujuan prinsip entitas ekonomi. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman ya. Nah, memisahkan keuangan. Kalau mencari keuntungan bukan ya, membagi keuntungan juga bukan, mentaati hukum juga bukan. Karena untuk prinsip entitas ekonomi yaitu memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Review yang kedua, apa itu prinsip entitas ekonomi? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alfa, teman-teman. Prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa aktivitas bisnis suatu entitas harus dipisahkan. Nah, harus dipisahkan dari aktivitas pribadi atau entitas lainnya. Jadi intinya ya perusahaan dan pribadi itu harus terpisah ya. Itu. Jadi antara A dan B harus dipisah. Kalau Bravo kan apa? Di sini entitas tidak harus, makanya ini salah ya, teman-teman, tidak harus dipisah. Kalau yang tadi hanya, nah, bisnis suatu entitas hanya dari, nah itu salah ya. Adalah entitas lainnya, adalah dari entitas lainnya, untuk delta ini juga salah. Yang benar alpha. Thanks for watching.